Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah sekalian, khususnya para alim ulama, para asatizah, para guru kita yang hadir di antaranya kalau Bapak Kiai Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi, Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, Kiai Haji Ahmad Baydawi, Kiai Haji Bahra As'adi, dan para kiai serta para asatizah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita, para guru dan para asatizah kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan di dalam menyampaikan ilmunya dan bimbingannya ke arah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pimpinan Majelis Bahs wa Tahqiq Assalam Ustaz Haji Yusuf Hamdani, Ustaz Haji Ahmad Syarani, serta pimpinan dan pengurus Masjid Baitur Rahim, terutama Akhil Aziz Al-Ustaz Kiai Haji Izzat Saleh Jailani MA, beserta pengurus lainnya. Juga alhamdulillah hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Seko Jakarta Selatan, Bapak Camat Mampang Perapatan, serta Lurah Tegal Parang. Tentunya tidak ketinggalan Ketua RW dan Ketua RT-nya. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kepada muallim hadzal kitab Al-Mawfurlah Dr. Kiai Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Al-Mawfurlah Kiai Haji Abdul Mu'addi Mahfuz, dan guru-guru kita lainnya, Kiai Haji Hasan Azhari, Kiai Haji Abdul Halim Husain, Kiai Haji Mahfuz, dan kemudian juga orang yang banyak bertanggung jawab kepada majlis ini, almarhum Bapak Haji Abdullah Syahrini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapati dari mereka betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Mereka kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tadi saya berangkat, saya dapat SMS dari putra Kiai Haji Abdurrahman Abdul Rahim bahwa beliau sedang dirawat di rumah sakit siaga setelah menjalankan ibadah umrah. Kita dibacakan Fatihah, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 706. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala
wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa kana asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yumli ahyanan wa anna al-mustaqri'a li kitabil ummi yajidu fihi katsiran ibarata amla alaina asy-Syafi'i. Wa min dzalika awalan fi sulhi akhbarana ar-Rabi'u ibnu Sulaiman qala amla alaina asy-Syafi'i ila akhir. Nah, di sini akan dijelaskan masih kegiatan Imam Syafi'i di dalam karya tulisan-tulisannya. Maka di sana dikatakan wa kana Syafi'i radhiyallahu anhu yumli ahyanan, adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kadang-kadang mengimlakkan, mendiktekan ya tulisan-tulisannya. Wa annal mustaqri'a, dan bahwasanya orang yang meneliti kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yajidu fihi katsiran, ia akan mendapatkan pada kitab Al-Um itu banyak sekali ibarat la alaina Syafi'i, bahwa ya ini diimlakkan, didiktekan kepada saya oleh Imam Syafi'i. Apa di antara contoh-contoh karangan beliau itu yang didiktekan? Di antaranya awalan yang pertama fisulhi, masalah suluh. Suluh itu perdamaian. Lebih khusus dalam kitab fikih, suluh itu adalah perdamaian dalam hutang piutang. Sehingga dalam suluh itu dibagi dua, ada suluh ibrah, ada suluh muawadah. Suluh ibrah adalah ya seorang yang berhutang itu dibatasi ya sehingga cukup membayar sebagian saja. Ya, misalnya kita punya utang 1 juta, kita nggak sanggup bayar, maka yang berpiutang mengatakan ya adakan suluh ibrah. Apa itu? Cukup ente bayar separuh aja, yaitu 500 ya ribu. Itu namanya suluh ibrah. Ada lagi suluh muawadah. Suluh membayar utang dengan ditukar bentuknya, uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Seperti kita utang uang, boleh kita bayar dengan harta yang berharga, apakah pakaian ataupun mungkin alat-alat elektronik, apa kendaraan dan lain sebagainya. Maka yang semulanya kita utang uang, akhirnya kita bayar dengan harta-harta yang bernilai harganya. Itu disebut suluh muawadah. Itu diantara yang ditulis atau diimlakkan oleh Imam Syafi'i adalah satu diantaranya masalah suluh. Sampai dikatakan apa? Akhbarana Rabi' ibnu Sulaiman. Rabi' ibnu Sulaiman memberitakan kepada kami, qala, beliau mengatakan amla alaina Syafi'i, hal itu diimlakkan kepada kami oleh Imam Syafi'i. Ya, jadi diimlakkan, didiktekan. Nanti Ar-Rabi' ibnu Sulaiman dan ashabnya Imam Syafi'i menulis dalam catatan-catatan mereka. Ya, seperti kita juga kan dulu kita belajar imla berbahasa Arab, kita belajar juga apa namanya itu ya dikte berbahasa Indonesia, sampai menjadi ingatan
bagi saya sampai sekarang ada ya guru saya sudah almarhum ya itu ngajar imla ya Allah yarhamu, orangnya agak kocak. Kalau sudah berakhir imla dikatakan apa? Nuqtah kabirah kal jabal. Ya, jadi titik besar seperti gunung berarti berakhir tuh titik. Berarti berakhir tuh imla. Sampai sekarang saya ingat terus orangnya kocak. Ya, terakhir beliau memegang sebagai direktur pesantren Putri Mantingan di Jawa Timur. Ya, itu pesantren putri dari Gontor Ponorogo. Itu beliau kalau ngajar imla selalu mengatakan begitu. Kalau terakhir sudah beliau katakan nuqtah kabirah kal jabal. Udah murid-muridnya alhamdulillah berarti udah selesai. Ya, sebabkan ya orang imla itu kan nggak gampang. Supaya murid-murid dan santrinya bisa menulis dengan benar, dia harus mengucapkan makhraj huruf yang betul. Ya, jangan nanti H bercampur dengan H, muridnya nulisnya juga ikut salah. Itu nggak gampang. Kalaupun kadang-kadang menjadi ejekan. Dia guru apa sih? Guru imla ya, guru imla. Tuh. Guru dikte ya, guru dikte. Itu kan kalau dia nggak mengucapkan huruf makhraj hurufnya dengan fasih, muridnya akan salah menulis imlanya itu. Nggak gampang, makanya dikeluarkan betul-betul ya, di satu-satu dikeluarkan tuh makhrajnya dengan benar. Kita tinggal nulis, akhirnya insya Allah karena kuping kita bagus dengan makhraj, dengar makhraj huruf yang betul, kita akan nulis juga nanti hasilnya betul. Nah itu imla ya, atau dikte kalau bahasa Indonesia. Watanian, dan juga yang diimlakan ya, yang kedua oleh Imam Syafi'i, wafil iwalah, hutang segitiga, bukan cinta segitiga, hutang segitiga ya. Tuh misalnya si B berhutang dengan Ahmad 1 juta ya, ini contohnya nggak pakai 1 juta dah, jangan pakai sekian itu repot bagi-baginya ya. Kemudian si ya apa berhutang ya, si Ahmad ini kepada Ibrahim 1 juta ya, si Ibrahim berhutang kepada Ahmad 1 juta. Kemudian ya si Abdullah berhutang kepada si Ibrahim 1 juta. Kata Ibrahim, waktu si Ahmad pergi, inti ambil aja tuh ya. Siapa itu? Yaitu ya si Abdullah hutang amanah 1 juta, inti tagih dia. Itu namanya hiwalah ya, peralihan tanggung jawab hutang. Tapi kalau orang nggak punya utang sama kita suruh ngambil aja orang sama dia, dia marah-marahin kita ya. Nah ini tentunya harus ada persetujuan. Kalau tidak ada persetujuan nggak diperbolehkan. Sebab nanti jangan-jangan ya si Ibrahim ya Allah ya, atau si Ahmad suruh ambil kepada si Abdullah. Wah, si Abdullah orangnya melintir kalau ditagih utangnya. Nah mungkin dia nggak setuju, nggak jadi ke hiwalah. Nah hiwalah modern itu adalah ya seperti cek, wesel, transfer uang ya, itu yang pada pokok dasarnya dalam fikih itu disebut hiwalah. Nah nanti dikembangkan dengan bisnis-bisnis yang modern, ada transfer, ada cek ya, ada wesel, itu juga masuk kategori hiwalah. Nah jadi yang kedua ini masalah hiwalah. Belum dikasih dolen begini, gimana kasih dolen harus disapa ya. Akhbarana Rabi' bin Sulaiman, Imam Rabi' bin Sulaiman memberitakan kepada kita, qala, dia mengatakan akhbarana Syafi'i imla'an, Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita hal itu secara imla atau secara dikte ya. Nah kemudian talitan wafil wakalah, sebagai contoh yang ketiga
yang diimlakan oleh Imam Syafi'i masalah pewakilan. Masalah pewakilan ini kan macam-macam. Orang akad nikah boleh adanya pewakilan, apakah pengantinnya, apakah penghulunya, ya, apakah walinya dan lain sebagainya. Ya, misalnya anak kita itu yang laki ada di luar negeri, perempuannya ada di Indonesia, itu bisa dinikahkan, ya, dengan pewakilan. Ada wakil dari calon pengantin prianya yang ada di luar negeri. Nah, nanti pengantin setelah dinikahkan tuh perempuan masukin dalam dus koper, jadi paket, ya. Tuh, nah seperti Ustaz Kiai siapa? Masyhur, mana dia? Ya kalau nggak salah kan, begitu ya, nikahnya ya. Tinggal terima mateng, iya sampai soal tinggal pakai yang jadi, ya. Nah, itu diperbolehkan kewakilan itu, ya. Yang pada dasarnya yaitu ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Kahfi menerangkan juga Ashabul Kahf. Fab'athu ahadakum biwaridikum. Setelah Ahlul Kahf ini keluar dari kahfnya, ya, yang ratusan tahun perutnya merasa lapar, maka salah seorang di antara mereka diutus untuk membeli makanan, apakah roti atau apa, ya. Tapi kalau Ahlul Kahf tahu di Baitur Rahim banyak makanan, dia nggak bakal ke warung di kesini, ya. Tapi waktu itu Baitur Rahim belum ada, ya. Tuh, nah itu namanya wakalah, ya. Cuma sampai di warung tuh duit udah kagak laku. Kenapa? Lah orang ratusan tahun, ya, di dalam goa, keluar mau beliin tuh duit yang dulu awal dia masuk, ya, ke warung itu udah nggak laku. Ini duit cetakan kaum berapa ini? Tuh, ya. Tapi intinya adalah teman-teman yang mutus salah seorang mereka itu dengan membawa uang untuk membeli makanan. Ya, putih juga berapa? Tidak putih lagi. Ada mutak yang. Ya. Akhbarana Rabi'u, ya. Kami diberitakan oleh Imam Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman. Qala, beliau mengatakan akhbarana Syafi'i imla'an. Ya, disampaikan kepada kami oleh Imam Syafi'i, ya, dengan cara imla atau dikte. Itu diantara contoh-contoh apa yang diimlakan oleh Imam Syafi'i kepada para ashabnya. Wa amma an uslubihi fayakfina fihi qaulul jahil. Adapun tentang uslub Imam Syafi'i di dalam menulis dan mengarang kitab, cukuplah kita, ya, mengenal uslubnya itu oleh apa? Ucapan Imam Al-Jahid. Apa ucapan Imam Al-Jahid? Nazartu fi kutubi haula'in nabirati alladhi nabahu fil ilmi. Saya perhatikan dalam beberapa kitab yang dikarang oleh orang-orang yang menonjol, yaitu orang menonjol dalam ilmu, terkemuka dalam ilmu, ya. Falam ara, setelah diteliti saya menilai bahwa saya tidak melihat ahsanat taklifan minal mutallabi, bahwa saya tidak melihat karangan yang terbaik daripada mutallabi itu, karena lisannya yunzimud durra, ya, semacam keluar, ya, untayan-untayan mutiara, ungkapan sebagai bagusnya, ya, uslub yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam karangan-karangan kitabnya, seakan-akan untayan mutiara, toh, ya. Sebab mungkin kalau perhiasan itu kalau sudah sebut di mutiara itu sudah lebih tinggi dari perhiasan yang lain-lainnya. Wa kana yukthiru min isti'mali uslubil hiwaril badi'il mumti'.
adalah Imam Syafi'i banyak menggunakan uslub-uslub yang bersifat dialog. Jadi beliau ini tidak ngarang dengan uslub-uslub yang keluar dari akal pikirannya saja, tapi dalam uslub hiwar, dialog, diskusi, sehingga nanti beliau akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Maka yang benar itulah yang akan dituangkan dalam karangan-karangannya. Berarti kebenaran tulisan Imam Syafi'i betul-betul terjamin keabsahannya. Kenapa? Karena didialogkan dulu. Tuh, ya. Al-Badi' yang cemerlang, Al-Mumti' yang menyenangkan daripada hiwar-hiwar tersebut. Wa huwa minal asalibil Qur'aniyah. Uslub-uslub itu adalah uslub yang diambil dari uslub-uslub yang ada di dalam Al-Quran. Sebab kalau sudah uslub yang ada di dalam Al-Quran, uslub bahasa Arab lainnya tidak akan bisa mengalahkan. Sebab Al-Quran itu sudah dikatakan uslubnya adalah baligh, toh, ya, sangat dalam, sangat jauh pandangannya Al-Quran. Kenapa? Sebab itu kalamullah, ya. Kalau yang lain-lainnya bisa saja kalam Rasulullah, bisa saja kalam ulama dan lain sebagainya, itu di bawah Al-Quran. Maka Al-Quran itu dijamin betul-betul luar biasa keabsahannya itu, ya. Itu uslub apa? Nah, Imam Syafi'i mengambil tata cara karangan kitabnya itu dari uslub-uslub Al-Quran. Tuh, ya, itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya, mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Qul, jawablah, ini atas bimbingan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya Allah katakan, jawab ya Muhammad, hiya, bulan sabit itu adalah mawaqitu linnas, ya, menentukan waktu-waktu bagi manusia yang saat itu belum ada jam dan lain-lainnya. Wal hajj, juga dengan hilal itu menunjukkan waktu-waktu, ya, ibadah haji. Tuh, ya. Nah, nanti dari sana kita akan tahu waktu-waktu haji itu mulai bulan apa sampai bulan apa, ya. Kemudian wa qauluhu wa qaulihi ka qauli ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka akan menanyakan kepadamu ya Muhammad, apa yang halal untuk mereka. Qul uhilla lakum, ya, at-tayyibati. Katakan ya Muhammad, aku halalkan untuk kamu segala yang baik-baik, ya. At-tayyibat itu memang kadang-kadang juga ditambahkan, sudah thayyib ditambah juga adalah halal. Halal untuk keselamatan kita di akhirat, thayyib untuk kesehatan badan kita yang bergizi, ya. Cuma kadang-kadang saya sering lihat, ya, perempuan-perempuan jalan pagi olahraga buka aurat, badan lu sehat di sini, kan badan lu dimakan, so, ya. Kadang-kadang saya tunjuk aja pakai celana, orang neraka, di kebingungan. Anaknya badan rapi diantar ke tepi, pakai jilbab, nyak nih, pakai celana pendek. Lu mau pamerin pahe lu nggak siapa? Udah kagak demen namanya pahe-pahe yang begitu. Ya, kalau pahe-pahe yang mengakibatkan kita masuk ke surga sih kagak apa-apa dah. Ya, nah itu sehat fisik thayyibah di dunia, tapi di akhirat itu yang dikatakan halalan thayyibah,
halal. Jadi dua-duanya itu juga bisa dilepaskan. Kenapa? Karena kita kepengen sehat di dunia, fit dunia hasanah, juga selamat dari neraka, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Wa qaulihi, seperti juga firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang lain beriman, qalu, ya, mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apa pantas kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Jadi ya, ini orang anggap, kalau masalah munafik, menganggap orang yang beriman itu orang bodoh, padahal dia yang bodoh, ya. Sebab apa? Dia nggak pakai akal. Kalau dia pakai akal, lo kenapa gue sempat berhala? Berhala nggak punya apa-apa, ya. Suruh bantuin gue, kagak. Ngasih duit, kagak, ya. Nggak bergerak. Kita doa, kita minta, diam aja. Kalau dianggut-anggut masih mendingan dah. Ini kagak begitu. Dan dianggut-anggut paling kabur tuh penyembahnya. Kenapa? Jangan-jangan ada jinnya di dalamnya. Tuh, ya. Itu. Nah, terus yang terakhir, wa qawlihi falamma ja'at qila ahakadi al-syuk qalat ka'annahu huwa. Tatkala Ratu Balqis dari negeri Sabah yang ada di Yaman datang ke Syam menghadap, ya, Nabi Sulaiman, ya, yang memang diundang oleh Nabi Sulaiman untuk datang mau diimanin, kira rupanya singgasana dan istana, ya, Ratu Balqis udah datang duluan. Tuh, ya, yang pertama kan Jin Ifrit jawab, saya, ya, akan datangkan singgasana itu, ya, dengan ukuran kau bangun dari tempat duduk. Tapi ada seorang, ya, yang alim, yang dekat pada Allah, kalau nggak salah namanya Asif bin Bilkhiyah, angkat tangan, saya, wahai Raja Sulaiman, ya, atika qabla ayyar tadda tarfu, saya bisa tuh bawa singgasana, ya, sampai ke negeri Syam, yang apa, Yaman, negeri Syam. Itu kan kiloan meter, ribuan kilometer, ya, dengan sekejap mata. Kedip mata berapa lamanya? Ada yang pernah mengukur kedipan? Ya, paling berapa detik? Datang. Nah, waktu Balqis datang, ditanya itu, ya, ini, ya, alasmu, istanamu, ya, singgasanamu, al-suki, qalat, dia menjawab, ka'annahu huwa, seakan-akan itu memang singgasana saya, bukan seakan-akan, emang benar. Tuh, itu kekalahannya Ratu Balqis dalam tanding ilmu dengan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab Nabi Sulaiman waktu ditawarkan Allah 3 hal, pertama ilmu, 2 kerajaan, 3 kekayaan. Ayo, kalau orang punya 10 pilih mana? Loh, sama saya. Pilih kekayaan atau jadi raja, apalagi ini tanggal 9 April. Oh, gak perlu kampanye, ya. Tapi Nabi Sulaiman ambil ilmu. Nah, ini dengan ilmu ini dia bisa menjalankan kerajaannya, kerasulannya, dan dengan ilmu dia bisa mengatur hartanya. Ya, sebab orang kalau duitnya banyak nggak punya ilmunya habis. Ya, ujung-ujungannya jadi tukang ojek, rumah kontrak. Padahal dapat warisan miliaran. Kenapa? Ilmunya buntu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini karena masih ada pelajaran yang lain dan juga nanti insya Allah akan ada, ya, ceramah, ya, karena ini acara maulid, ada sambutan juga nanti, ya. Oleh karena itu saya cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.